Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhenza Dwi Utama, NPM 20211204. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum pajak, yaitu dosen pengampu saya, yaitu Bu Okta Ainita SHMH. Yang pertama adalah pengertian pajak. Definisi dan unsur pajak. Definisi atau pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rahmat Soemintro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: A. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. B. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksananya. C. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. D. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 2. Fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak, yaitu yang pertama fungsi budgeter atau fungsi penerimaan. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Yang kedua fungsi reguler atau fungsi mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Ketiga, pengelompokan pajak. Yang pertama pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua pajak subjektif dan pajak objektif. Yang ketiga pajak pusat dan pajak daerah. Keempat, jenis-jenis pajak. Yang pertama pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: yang pertama pajak provinsi, contoh pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua pajak kabupaten atau kota, contoh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Yang kelima, tata cara pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas domisilis atau asas tempat tinggal. Kedua, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang ketiga, asas sumber. Yang keempat, negara berhak menggunakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang kelima, asas kebangsaan. Yang keenam, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. B. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah: yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif.
Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Kedua, self-assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Yang kedua, wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Yang ketiga, Fiskus. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang ketiga, withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan Fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan wajib pajak. C. Timbulnya dan hapusnya utang pajak. Yang pertama adalah timbulnya utang pajak. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Yang kedua, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Self-Assessment System. Yang kedua, hapusnya utang pajak. Yang pertama, pembayaran. Kedua, kompensasi. Yang ketiga, daluarsa. Yang keempat, pembebasan dan penghapusan. D. Tarif pajak. Yang pertama, tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%. Yang kedua, tarif tetap. Tarif tetap berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besarnya tarif biaya materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 6.000. Yang ketiga, tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh, pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang keempat, tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenal pajak semakin besar. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.